Selamat datang dalam booth Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan dan penetapan hak tanah dan ruang, pengaturan pendaftaran tanah dan ruang, pengaturan hak komunal, hubungan kelembagaan dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT, serta pengaturan dan penetapan tanah pemerintah yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yang dibantu oleh Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, serta Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah. Progres pendaftaran tanah. Sampai saat ini, total bidang tanah yang telah terdaftar kurang lebih 82 juta bidang atau sekitar 65%, dan total bidang tanah yang telah disertifikatkan kurang lebih 68 juta bidang atau sekitar 54%, sehingga diperkirakan masih terdapat kurang lebih 44 juta bidang yang belum terdaftar yang diharapkan akan dapat diselesaikan pada tahun 2024. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah mempunyai 4 program kerja prioritas, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau biasa disebut PTSL, pelayanan pertanahan elektronik, hubungan kelembagaan seperti dengan Binwas PPAT, dan modernisasi layanan pemberian hak. Grand Design modernisasi pelayanan pertanahan sudah dilaksanakan sejak tahun 2019 yang kami sebut dengan era transformasi dari manual menuju elektronik. Tahun 2020, kami mencanangkan layanan elektronik yang dimulai dengan hak tanggungan elektronik dan pelayanan informasi pertanahan elektronik. Tahun 2021 dan 2022, kami merencanakan seluruh pelayanan kami menjadi digital. Pada tahun 2023 dan 2024, kami akan mencanangkan era informasi yang memberikan kolaborasi informasi dan kota lengkap di seluruh Indonesia. Dan pada tahun 2025, kami akan menjadi institusi berstandar dunia dengan seluruh pelayanan dan data yang ada di Kementerian ATR BPN bersifat digital. Pada tahun 2020, progres penerbitan sertifikat hak atas tanah sudah mencapai 87% yang akan diproyeksikan selesai pada akhir bulan Oktober. Kegiatan PTSL yang sudah dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia memiliki beberapa tahap. Diawali dengan pengukuran, pengumpulan data yuridis, dan pengumuman yang mana seluruhnya memerlukan partisipasi masyarakat dan aparat pemerintah setempat agar keberlangsungan dan keberhasilan program pemerintah ini menjadi maksimal. Pembagian sertifikat dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL biasanya dilakukan oleh Presiden Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo atau oleh Menteri ATR Kepala BPN Bapak Dr. Sofyan A. Djalil SH, MA, MALD. Pada tahun 2021, Kementerian ATR BPN akan menerbitkan 9 juta sertifikat di Indonesia dengan sebaran sebagaimana berikut ini. Selain program pendaftaran tanah sistematis lengkap, kami juga memiliki desa atau kelurahan lengkap yang diajukan oleh kantor pertanahan, di mana seluruh tanah dalam suatu desa atau kelurahan tersebut sudah terdaftar. Perubahan tata cara P3MB atau benda milik warga negara Belanda yang dipermudah tata caranya. Terdapat beberapa peraturan yang sedang disiapkan untuk memberikan kepastian hukum.
Kesiapan Kementerian ATR BPN dalam menyongsong era digital sudah mencapai 40% dari data yang ada, yang diharapkan akan selesai pada 2 tahun ke depan. Salah satu fungsi layanan elektronik adalah menghindari mafia tanah yang saat ini banyak ditemukan. Berikut cara untuk menghindari mafia tanah menggunakan layanan elektronik. Hak tanggungan elektronik adalah salah satu pilot project dari Kementerian ATR BPN dalam melaksanakan transformasi pelayanan, di mana pelayanannya cukup dengan menggunakan komputer atau gadget Anda tanpa perlu ke kantor pertanahan, dan saat ini seluruh pelayanan hak tanggungan pada kantor pertanahan yang ada di Indonesia sudah seluruhnya menggunakan hak tanggungan elektronik. Penerbitan pelayanan hak tanggungan elektronik sampai dengan September 2020 dengan jumlah total sebagaimana berikut ini. Ujian pejabat pembuat akta tanah atau PPAT berdasarkan Computer Based Test. Pelaksanaan peningkatan kualitas PPAT, pembekalan teknis, dan penyerahan SK PPAT. Kementerian akan melaksanakan pemantauan kinerja pejabat pembuat akta tanah tahun 2020 yang bekerja sama dengan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 di 10 kantor wilayah BPN terpilih. Jumlah pengecekan pada Kementerian ATR BPN pada tahun 2020 sebanyak 1.022.488, di mana sebanyak 95% diantaranya merupakan pengecekan online. Roadmap sertifikasi barang milik negara berupa tanah pada tahun 2020 terdapat 15.426 bidang tanah dan diharapkan seluruh BUMN terdaftar pada tahun 2022. Pada tahun 2017, sertifikasi BUMN melebihi target yang diberikan dan diharapkan akan terus memberikan tren positif pada tahun mendatang. Penyerahan sertifikat BUMN kepada beberapa instansi pemerintah. Dalam masa pandemi saat ini, Kementerian ATR BPN memberikan kemudahan atas pelayanan di kantor pertanahan, yaitu perpanjangan hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai terhitung dari masa status tanggap darurat COVID-19 tanggal 31 Maret 2020, masa berlakunya diberikan perpanjangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Pendaftaran surat keputusan pemberian perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah yang telah atau akan berakhir pada masa status tanggap darurat COVID-19 terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 diberikan perpanjangan jangka waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Dalam pelayanan, Kementerian ATR BPN memiliki beberapa aplikasi atau web untuk mendukung layanan. Di antaranya adalah aplikasi Sentuh Tanahku yang dapat didownload di App Store dan Google Play, melalui media sosial dengan tag atau hashtag Tanya ATR BPN, dan melalui website.